Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, untuk pertemuan kita pada mata kuliah konsep dasar matematika, kita akan mempelajari materi yaitu statistika dasar. Di mana pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas mengenai data tunggal, yaitu pada konteks analisis sederhana. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana untuk menggunakan Microsoft Excel dalam data tersebut dan juga kita kaitkan kepada aplikasi yaitu SPSS untuk sebagai komparasinya. Statistika dasar merupakan cabang matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan, data sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi, mengevaluasi hasil, serta merencanakan tindakan yang tepat. Untuk uraian materi kita dikhususkan pada konteks mean, yaitu rata-rata, median, yaitu nilai tengah, dan modus. Walaupun kita juga akan mempelajari untuk turunan dari ketiga item ini. Di mana mean ini yaitu jumlah seluruh data yang dibagi banyaknya data, sedangkan median yaitu nilai yang terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Jadi, untuk median itu diwajibkan bahwa data yang belum diurutkan harus diurutkan lebih dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan modus yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari dari turunan ketiganya, yaitu dari data tunggal. Data sendiri itu bisa kita tulis sebagai X1, X2, X3 sampai dengan Xn. N di sini merupakan adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3 sampai tak hingga. Dari data tersebut dapat diperoleh unsur-unsur statistika berupa mean atau rata-rata, modus, juga median. Namun kita juga akan mengenali turunannya untuk bisa melihat dan memperhatikan bagaimana jangkauan kuartil dan juga yang lainnya. Untuk min sendiri itu simbolnya adalah X bar. Jadi kita tulis sebagai X ada garis di atasnya, yaitu dibaca dengan X bar. X bar di sini adalah penjumlahan dari datanya, kemudian dibagi oleh banyaknya data. Atau bisa ditulis dengan sigma XI per N, di mana I-nya dari 1 sampai dengan N itu sendiri. Sedangkan modus adalah data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi yang terbanyak. Apabila datanya mempunyai frekuensi terbanyak sebanyak satu data, maka itu jawabannya, ataupun lebih dari satu data, itu juga bisa dikaitkan kepada konjungsi dari nilai datanya. Sedangkan median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan. Atau kita bisa menuliskan rumusnya median sama dengan X, di mana N tambah 1 per 2. Jangkauan di sini adalah turunan atau cabang dari mean, median, dan modus apabila kita telah memahami data-data tersebut. Jangkauan kadang disebut juga sebagai range, di mana jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Jadi apabila data itu telah diurutkan ataupun belum diurutkan, namun kita sudah mengetahui data terkecilnya berapa maupun data terbesarnya berapa, kita kurangi, yaitu adalah jangkauannya. Sedangkan kuartil adalah data-data yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian. Ini adalah turunan dari median itu sendiri. Dari median, kita akan memperhatikan adanya cabang yaitu kuartil, desil, dan persentil. Namun pada kali ini kita akan membahas kuartil karena konteksnya itu ada bagian 1, 2, 3, dan 4, di mana median itu adalah nilai tengah-tengahnya atau bisa kita sebut sebagai Q2 atau median itu sendiri. Untuk kuartil itu kita bagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3.
Selanjutnya dari kuartil itu akan terdapat jangkauan kuartilnya, yaitu nilai terbesar dan nilai terkecilnya kita kurangi, atau selisih antara Q3 dan Q1. Sedangkan simpangan kuartil, kita bisa tulis atau kita hitung di mana jangkauan kuartilnya dikali setengah atau dibagi dengan dua. Kemudian dari hal tersebut, kita tahu ada mean atau rata-rata, di mana dia akan mempengaruhi simpangan rata-rata, varians, dan simpangan bakunya. Karena untuk ketiga hal ini, kita harus mengetahui lebih dulu rata-rata suatu data tersebut. Di mana simpangan rata-rata adalah sigma dari XI min X bar dibagi N, di mana I-nya itu adalah dari 1 sampai N, sedangkan varians juga itu adalah lanjutan dari simpangan rata-rata, di mana XI min X barnya kita kuadratkan. Untuk yang lainnya tetap. Sedangkan simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau varians itu sendiri. Sehingga apabila kita sudah mengetahui nilai ragamnya, kemudian kita akarkan, itu adalah disebut sebagai simpangan baku. Dalam teori lain, simpangan baku disebut juga sebagai standar deviasi. Berikut adalah contoh-contoh dari data yang bisa kita simak. Dari hasil pendataan umur dalam sebuah kelompok dalam tahun adalah sebagai berikut. Data berikut sudah diketahui dan carilah unsur-unsur dari data statistik tersebut. Pembahasannya, misalnya kita ingin mengetahui nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini kita bisa tanpa mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita tahu bahwa rata-rata adalah penjumlahan seluruh datanya dibagi oleh banyaknya data. Kita mengetahui bahwa di sini 6 ditambah 1 ditambah 3 hingga ditambah 15, kemudian dibagi 10, dikarenakan banyaknya data berjumlah 10. Kemudian hasil penjumlahan adalah 70 dibagi 10 sama dengan 7. Sehingga nilai 7 adalah rata-rata dari data tersebut. Sedangkan modus di sini adalah 3, dikarenakan 3 ini adalah data yang sering muncul atau frekuensinya sebanyak 3 yang dimana yang lainnya di bawah dari angka 3 itu sendiri. Sedangkan untuk median di sini adalah nilai tengahnya setelah data diurutkan. Apabila kita mengurutkan, maka kita bisa mengetahui bahwa data tersebut ada di area ini. Karena data berjumlah 10, maka bagian kiri sebanyak 5 data, bagian kanan sebanyak 5 data, kita mengetahui nilai mediannya adalah di antara nilai 6 dan 8. Oleh karenanya, kita bisa menjumlahkan nilai 6 dan 8 dan dibagi 2. 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Atau apabila kita menggunakan rumus, maka median ini adalah N-nya 10, 10 tambah 1, yaitu 11, per 2, itu adalah 5,5. Sehingga data ke 5,5 adalah di antara 6 dan 8 juga, yaitu 6 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Sehingga untuk materi perkuliahan kita, di mana yang pertama adalah mean, median, dan modus, mahasiswa bisa melihat bahwa ada semacam studi kasus bahwa pernahkah kalian mendengar berita yang menyebutkan nilai rata-rata ujian, rata-rata pendapatan masyarakat, ataupun hasil survei kepuasan pelanggan? Tahukah kalian bahwa di balik informasi tersebut terdapat konsep statistik yang sangat sederhana, yaitu tentang mean, median, dan juga modus. Sebagai calon pendidik, kalian tidak hanya dituntut mampu menghitung nilai siswa, tetapi juga mampu memahami makna data untuk mengambil keputusan yang tepat. Hari ini, kita akan belajar bagaimana sekumpulan angka dapat diubah menjadi informasi yang bermakna melalui konsep mean, median, dan juga modus. Mari kita buktikan bahwa matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami realitas melalui data itu sendiri. Studi kasusnya yaitu seorang guru kelas 5 MI ingin mengetahui gambaran hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Setelah data dilaksanakan, evaluasi hariannya, guru tersebut memperoleh data nilai dari 10 siswa sebagai berikut.
Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, data ini kita bisa mengetahui nilai min-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruhnya dan dibagi oleh banyaknya data. Nilai dari 70, 75, hingga 80 kita jumlahkan, yaitu 805, kemudian dibagi oleh banyaknya data, yaitu 10. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 80,5. Kemudian untuk nilai mediannya, nilai median adalah datanya harus diurutkan lebih dulu. Sehingga data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita bisa mengetahui nilai tengah-tengahnya. Dikarenakan data tersebut genap, maka kita bisa melihat 5 data di kiri dan 5 data di kanan. Karena di sini mediannya di antara 80 dan 80 atau nilai ke 5,5, maka 80 ditambah 80 dibagi 2 itu akan sama dengan 80 juga. Selanjutnya kita bisa melihat modusnya. Untuk data berikut agak sedikit unik dibanding sebelumnya, dikarenakan kita mengetahui bahwa nilai yang sering muncul adalah angka 75 dan 80. Karena nilai ini muncul sebanyak 3 kali, sehingga modusnya adalah 75 dan 80, atau kita bisa sebut juga sebagai bimodal. Berikut adalah analisis sederhana dari statistik dasar mengenai mean, median, modus. Bagaimana untuk aplikasinya kepada software yang lain, misalnya menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Untuk Microsoft Excel, data yang sudah disajikan, apabila nanti rekan-rekan mahasiswa menemukan banyaknya data, kita bisa menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan menuliskan rumus di mana min itu rumusnya adalah average, yaitu kita awali dengan sama dengan, kemudian kita tulis rumusnya, dan kita bisa blok seluruh data yang kita inginkan, yaitu dari A2 hingga A11. Kemudian kita enter dan hasilnya 80,5. Sedangkan median rumusnya adalah median. Kita bisa blok lagi datanya, kemudian kita enter. Sedangkan untuk modus, rumusnya adalah mode. Mode di sini kita bisa blok lagi datanya dan hasilnya adalah 75 saja. Nah, itu kelemahan dari beberapa aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Karena ini sistemnya sudah dipasang secara program. Bahwasannya di sini kita bisa melihat lagi modusnya itu yaitu nilai 80. Namun Microsoft Excel hanya menuliskan nilai 75. Sehingga kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari aplikasi-aplikasi atau kita bisa menggunakan check and recheck menggunakan analisis juga. Kemudian apabila kita menggunakan SPSS, setelah kita plotting variable view-nya di mana data, sedangkan desimalnya di sini kita plot 0 dan misalnya scale, kita bisa mengetahui bahwa data ini kita akan analisis menggunakan SPSS. Kita awali dengan analyze, kemudian kita pilih deskriptif dan frequencies. Bedanya dengan Microsoft Excel, untuk aplikasi ini kita bisa langsung meminta seluruhnya. Misalnya kita plot datanya dan kita pilih statistik dan kita meminta untuk melihat data atau hasil dari mean, median, dan modusnya. Bahkan di sini kita bisa untuk mengetahui nilai lainnya seperti sumnya atau jumlah keseluruhannya, standar deviasi, minimum, maksimum, variance, range, dan yang lainnya. Namun untuk mata kuliah kita akan mengorientasikan kepada nilai mean, median, dan modus. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Dan langsung muncul hasilnya, yaitu mean-nya adalah 80,5, mediannya 80, dan modusnya ada 75, persis seperti Microsoft Excel. Namun untuk SP sendiri, selain kita memilih analyze, deskriptif, statistik, dan juga frekuensi, kita juga bisa memilih deskriptif. Kemudian datanya kita plot ke variable, kita pilih option. Nah, di sini tampilannya berbeda seperti frekuensi sebelumnya. Kita bisa memilih mean, namun kita standar deviasi tidak memilih, minimum maksimum juga tidak memilih. Namun di sini tidak ada pilihan median dan modus. Seperti itu perbedaan dari deskriptif
optionnya untuk yang deskriptif dan yang frekuensi sebelumnya. Apabila kita klik OK, maka di sini hanya muncul data min-nya. Sedangkan yang sebelumnya, apabila kita memilih analyze untuk frekuensinya, kita bisa mendapatkan nilai yang lebih banyak lagi. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel untuk kita komparasikan dengan analisis sederhana secara manual. Untuk rekan-rekan mahasiswa, di mana untuk nilai min, median, modus juga kita sudah mengetahui, kita bisa melakukan interpretasi sebagai berikut. Di mana hasil belajar siswa secara umum berada pada kategori baik dengan rata-rata nilai sebesar 80,5, nilai tengah siswa adalah 80 yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang relatif merata di sekitaran nilai tersebut. Nilai yang paling banyak diperoleh adalah 75 dan 80. Sehingga kedua nilai tersebut dapat dianggap sebagai representasi pencapaian mayoritas siswa secara keseluruhan. Siswa telah menunjukkan hasil belajar yang cukup baik meskipun guru tetap perlu memberikan perhatian kepada siswa yang memperoleh nilai rendah agar dapat meningkatkan prestasinya. Apabila rekan-rekan mahasiswa sudah memahami untuk interpretasi dan menghitung nilai min, median, modus pada mata kuliah statistika dasar, ini kita juga bisa mengkomparasikan menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS, walaupun masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kita compare. Untuk pelatihan para mahasiswa, di sini ada studi kasus lain, yaitu seorang guru matematika memperoleh data nilai siswa sebagai berikut. Data tersebut, rekan-rekan masih tahu bahwa untuk mendapatkan nilai min, median, dan modus, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk data ini, guru merasa ada satu nilai yang sangat berbeda dibandingkan nilai lainnya, sehingga ingin mengetahui pengaruhnya terhadap ukuran pemusatan data. Hitunglah min, median, dan modus dari data tersebut. Kemudian bandingkan hasil yang diperoleh dan jelaskan bagaimana nilai 30 ini dapat memengaruhi hasil analisis. Menurut Anda, ukuran pemusatan manakah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa pada kasus ini? Berikan alasan yang mendukung. Mungkin demikian untuk perkuliahan kita hari ini pada mata kuliah konsep dasar matematika materi statistika dasar, kita mengetahui bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan, kesimpulan kita hari ini, matematika ini mengajarkan bahwa setiap angka memiliki makna. Min menunjukkan gambaran umum, median menunjukkan nilai tengah, dan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Sebagai calon guru, jangan hanya melihat angka, tetapi pahami informasi di baliknya agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membantu peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.